Gelora sukses. Oh iya dong. Tapi nama kok dipakai nama Partai Gelora itu gimana ceritanya? Memang kita mencari nama dan mencari warna waktu itu ya. Akhirnya ketemu, sepertinya ada nafas zaman sekarang itu, rakyat itu akan menciptakan gelombang perubahan gitu. Gelombang perubahan. Ya, jadi kembali menciptakan gelombang perubahan karena kan sekarang ini ada kebebasan di tangan rakyat dan teknologi kan semakin berpihak kepada kebebasan individual kan. Sehingga pasti akan ada aspirasi baru. Kalau kita lihat di seluruh dunia itu kan luar biasa. Meski ada pandemi yang mengerangkeng kita, tapi toh reformasi di mana-mana terjadi. Sebentar, kenapa saya ngomong Gelora? Ya, karena Fahri Hamzah ini sekarang posisi strukturalnya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Ya, dan inisiator. Dan inisiator, deklarator dari Partai Gelora. Ya. Silakan lanjut. Gelombang perubahan. Maka gelombang ini disebut gelombang rakyat. Indonesia juga kan, kebetulan Pak Ketua Umum Pak Anies Mata menulis buku tentang gelombang ketiga. Jadi ada gelombang-gelombang dalam sejarah Indonesia. Gelombang pertama itu adalah pembentukan republik, ya, dari kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara itu menjadi sebuah, bisa dibilang, kekuatan besar yang bernama Republik Indonesia. Nah, gelombang keduanya itu adalah gelombang reformasi. Jadi kita ingin memantapkan struktur negara bangsa, gitu. Dan akhirnya kita punya nih, kita protes apapun terhadap generasi yang lalu. Karyanya nyata. Satu, ada narasi republik yang dipegang bersama-sama dan menjadi mimpi anak bangsa gitu, menjadi jiwanya Pancasila dan pilar-pilar kebangsaan kita. Tapi juga ada struktur negara bangsa yang luar biasa. Ya, kita bisa bilang Indonesia lengkap. Ya. Mas Budiman, saya pernah di negara-negara yang dipimpin diktator itu hilang. Ya, negara itu setelah diktatornya hilang. Artinya sang pemimpin Mas Budiman dia tidak meninggalkan struktur. Nah, Pak Harto itu jasanya pada struktur, Bung Karno jasanya pada narasi. Jadi Bung Karno memimpin gelombang pertama, kemudian Pak Harto developmentalis, ya, kemudian memimpin gelombang kedua sampai dia jatuh, struktur ada. Nah, sekarang ini kita akan menghadapi gelombang baru. Ya. Yaitu mimpi baru dari rakyat Indonesia yang merasa kita ini, kalau istilahnya Pak Ketum saya ini, langitnya terlalu tinggi tapi terbang terlalu rendah. Nah, inilah setup yang kita buat untuk partai ini, makanya namanya gelombang rakyat. Gelombang rakyat. Ya, gelombang rakyat, Mas Budi. Pasti bisa ikut pemilu. Insya Allah sih kalau lihat verifikasinya udah selesai. Udah selesai. Secara internal kita melampaui lebih dari 100% persyaratan. Jadi, dan kami menerapkan standar verifikasi yang cukup ketat. Gitu. Jadi kantornya, strukturnya, ya, pengurusnya dan sebagainya itu lengkap sekali kita bikin. Kan pernah berada di Partai Keadilan Sejahtera yang relatif sudah mapan, sudah settle. Kenapa Bro Fahri kemudian memilih untuk menjadi inisiator Gelora? Menurut saya sih, ya insidennya kan bisa diceritakan, bisa diungkap kembali. Ya, perbedaan pendapat dihukum sebagai tindakan insubordinasi. Gitu. Padahal saya ini deklarator. Kalau saya berbeda pendapat, ya berbeda pendapat di antara pendiri kan harusnya kan gitu. Harusnya diselesaikan secara dialog. Tapi memang saya merasa bahwa semua partai politik mengalami krisis. Gitu. Dan di antara krisisnya itu adalah krisis atas nilai-nilai fundamental dari dasar dari kelahiran partai politik itu tadi. Misalnya partai politik adalah organisasi intelektual, penopang dari gagasan-gagasan besar. Gitu. Tiba-tiba partai politik tidak lagi menjadi organisasi intelektual. Menjadi organisasi dagang. Iya. Maksudmu gimana? Pemegang atau partai itu lebih nampak sebagai tempat transaksi kekuasaan, bukan sebagai organisasi berpikir. Ini partai secara umum ya? Ya, secara umum yang sekarang ada itu. Yang sekarang ada ya? Begitu. Makanya ya mohon maaf aja, kita nggak usah nyebut partai-partainya, tetapi coba lihat tradisi berpikir di partai itu.
Lahir nggak kaum intelektual besar di situ? Dari partai. Padahal yang namanya partai politik dalam sejarah dunia, bahkan juga kalau kita bicara sejarah Indonesia, pasti kan dilahirkan oleh kaum intelektual kan. Bung Karno bikin PNI, Bung Hatta pernah waktu itu bikin Partai Demokrasi Islam, ya kan. Kemudian Syahrir bikin PSI, Pak Nasir bikin Masyumi. Itu adalah raksasa-raksasa pemikir di Republik ini. Nah, jadi partai politik itu kita nisbatkan dengan kegiatan intelektual, bukan kegiatan transaksi kekuasaan. Nah, sekarang ini kayaknya partai politik semakin mendekat kepada transaksi kekuasaan. Seperti perusahaan. Bahkan seperti perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga. Yang akhirnya dikontrol oleh sekelompok keluarga, begitu kan. Kemarin saya kebetulan baru pulang memberikan training kepada beberapa anggota DPRD aktif ya di Asosiasi DPRD Kabupaten Kota. Mereka mengatakan, waktu kami dulu nagih aspirasi rakyat, berjanji kepada rakyat, kami merasa sebagai wakil rakyat. Tapi setelah kami dilantik, sekarang itu kami nggak merasa jadi wakil rakyat. Kami merasa menjadi wakil partai, sebab drive ketua umum partai dan pimpinan atau pejabat partai terhadap anggota dewan lebih tinggi daripada drive rakyat. Sehingga menangkap aspirasi publik itu lebih rendah daripada mentaati pimpinan. Jadi dia tidak berkembang menjadi organisasi intelektual, juga tidak berkembang menjadi organisasi yang demokratik. Tapi menjadi organisasi yang otoriter gitu. Dan pedagang gitu. Nah, ini kenapa terjadinya partai sebagai pusat sumber dari intelektualitas pada era Soekarno, pada era Masyumi dulu, Hatta. Nah, sekarang kehilangan orang-orang partai yang punya pikiran-pikiran yang intelektual. Apa yang terjadi pada partai politik? Sebenarnya itu kan dilema di dalam sejarah umat manusia kan, Mas Bud, karena ada selalu dua kan ya, kekuasaan dan pengetahuan. Ini kan selalu itu. Kalau kita membaca dialektika Plato tentang filosofer King kan juga begitu. Jadi kita ingin pemimpin itu sebenarnya orang yang berpengetahuan. Makanya kita ingin sebenarnya pemimpin itu adalah pemikir, intelektual, King philosopher bahkan. King philosopher. Philosopher King kalau kata Plato itu. Tapi pada saat yang sama kan ini kan bisnisnya kekuasaan. Dealing dengan power. Power itu meaning resources, ya kan, uang dan segala macam power yang bisa ada di dalam satu genggaman, sehingga kita kadang-kadang harus memilih menjadi intelektual, ya kan, pemikir, atau menjadi penguasa gitu loh. Harusnya ya dalam demokrasi sebenarnya kita inginkan seorang pemimpin itu atau penguasa itu adalah seorang pemikir. Itu sebabnya di dalam demokrasi kita dan di dalam pemilu kita sebagai bentuk paling kasar dari demokrasi itu, kita mau ada pertarungan pikiran. Nah, tapi tiba-tiba dalam sejarah politik Indonesia sekarang itu pertarungannya beralih kepada pertarungan sumber daya, pertarungan uang, pertarungan atribut, pertarungan jam tayang, pertarungan serangan fajar, pertarungan bansos, ya kan? Politisi mulai membungkus beras dengan gambar-gambarnya dan sebagainya itu. Itu yang menyebabkan kemudian rakyat membaca bahwa transaksi saya dengan pemimpin rupanya material saja. Nggak perlu ada pemikiran di sini. Fahri, pertanyaannya adalah itu titik putusnya di mana? Partai sebagai sumber intelektualitas, sumber gagasan, kemudian menjadi partai menjadi sumber para trader, para pedagang. Itu di mana terjadinya? Era reformasi kah? 98 yang menjadikan ini menjadi seperti itu, atau di mana sebetulnya? Makanya kan demokrasi itu sebuah sistem yang harus dijaga dengan 3 cara ya. Seperti juga 3 cara jatuhnya demokrasi itu sendiri. Karena kan it's about all about democracy kan. Kalau kita berbicara otoritarianisme ya kita untung-untungan aja tiba-tiba punya seorang tiran yang berpikir, atau tadi philosopher King tadi itu. Tapi kalau dalam demokrasi kita jaga sistemnya gitu. Pertama, harus ada kesadaran bahwa demokrasi ini adalah tentang knowledge, tentang pengetahuan. Karena itulah kemudian para pemimpin dalam demokrasi itu adalah para pemikir, para filosof tadi. Ini harus dijaga, ini tradisi ini. Yang kedua, maka penyelenggaraan pemilunya sebagai perwujudan dari cita-cita ini yang memfasilitasi pemikiran.
Kalau kita bicara dalam demokrasi di negara-negara yang relatif mapan dan bisa menjaga orang kaum intelektual ya dalam politiknya, itu biasanya itu debatnya itu debat pikiran panjang dia. Diselenggarakan oleh berbagai institusi begitu. Tapi sekali lagi yang dia fasilitasi ini adalah pikiran. Sehingga orang tuh keluar dengan teori baru, dengan janji baru, dengan ide-ide yang cemerlang gitu. Nah, kita periksa sekarang apakah pemilu melakukan itu. Menurut saya mulai ada penyimpangan. Para penyelenggara pemilu sekarang mulai memfasilitasi bukan pikiran, mulai memfasilitasi sesuatu yang lebih material sifatnya. Gitu. Poster dan dipendekin lagi kan. Kita cuma dikasih waktu 75 hari. Oke. 75 hari untuk mengcover ratusan ribu calon di seluruh Indonesia, itu mustahil. Harusnya dibiarkan aja setahun, tapi dialog aja dulu. Kan itu tidak mengganggu proses politik formil yang ada. Tapi orang itu kemudian berdebat, mulai dari DPRD-nya berdebat di di kantor-kantor desa, di RT RW, silakan, nggak apa-apa. Bikin itu menjadi tradisi gitu. Nanti kemudian DPR pusatnya itu berdebat di kampus-kampus, berdebat di town hall yang ada di daerah-daerah pemilihannya itu. Baru kemudian ketahuan bahwa ini yang masuk ke dalam politik ini orang berpikir. Gitu. Barulah kemudian yang ketiga adalah ya dari situ akan tampil orang-orang berpikir. Sekarang ini saya mohon maaf, semua merasa layak menjadi pemimpin kalau punya uang. Dan itu juga sekarang di pilpres kita kan, karena pilpresnya pakai tiket lama, akhirnya tiket itu diperjualbelikan di belakang meja, dan akhirnya yang sanggup beli adalah yang punya bohir atau yang punya uang. Oke, sebentar, pilpres kita omongin ya. Tapi kembali lagi kepada partai politik tadi. Sambil minum. Oke, sambil minum. Sambil minum. Santai. Ya, sambil minum. Ya, sambil minum. Jadi kepada partai politik itu ya, yang salah sistemnya atau apanya sebetulnya? Sistem politiknya atau apa yang terjadi kok menjadi trader? Kan ada bukunya itu, How Democracy Die. Bagaimana demokrasi itu mati. Mati pertama itu cita rasa kita hilang tentang demokrasi. Pertama-tama kita kan transisi kita dalam demokrasi itu nggak terlalu lama, nggak ada perang saudara. Tiba-tiba ada demo 1-2 bulan, rezimnya jatuh gitu, Mas. Kita belum sempat berdebat. Tapi di dalam transisi 98, generasi saya berhasil mempersembahkan perubahan konstitusi sampai 4 kali. Dan debatnya luar biasa. Kalau orang mau baca aja perdebatan konstitusi kita, tentu dia nggak akan membiarkan hal-hal yang terindikasi sebagai cita rasa demokrasi yang rendah itu terjadi gitu. Nah, ini yang pertama terjadi sekarang ini gitu. Cita rasa kita tentang apa sih arti demokrasi itu, standarnya itu seperti apa, itu hilang gitu. Baru yang kedua ya kapasitas negara untuk menjaga demokrasinya melemah. Sekarang kapasitas negara untuk menyelenggarakan pemilu lemah. Para penyelenggara pemilu sekarang relatif memfasilitasi jalan yang tidak ideal dalam pemilu itu sendiri. Akhirnya begitulah, muncullah pemimpin yang tidak komit dengan demokrasi, dengan sistem yang benar gitu. Tadi kalau Fahri menyebut How Democracy Die, mungkin nggak demokrasi itu juga die di Indonesia nanti? Sangat mungkin. Ini udah di ujung tanduk nih. Di ujung tanduk? Ya, di ujung apa tanduk. Indikatornya? Indikatornya itu 3 itu lagi. Pertama, cita rasa demokrasinya hilang. Kan kita mulai ngawur tuh kan. Ya, mohon maaf ya. Pertemuan pimpinan parpol atau omongannya pimpinan parpol. Coba kalau kita pakai standar demokrasi dari omongan para pimpinan parpol kita kan tidak enak gitu. Kemudian cara mereka peristiwa-peristiwa, cara mereka ketemu kan nggak ada fungsinya. Dia bilang kami ini makan mie bersama-sama. Makan mie ya. Apa itu gitu? Nggak. Apa yang kamu kritik dengan makan mie? Kan nggak apa-apa makan mie. Iya makan mie, tapi ini fungsinya dalam penyelenggaraan negara apa? Naik kuda. Ya kayak gitu-gitulah gitu. Ini apa gitu loh, simbolik di belakang. Realnya seperti apa? Kita kan nggak pernah bicara sesuatu yang real di sini. Misalnya, fixing presidensialism, memperbaiki presidensialisme. Itu kan nggak pernah diseriusi. Presidensialisme kita ini kan hilang identitas presidensialismenya. Kan saya sering nih, saya ulang lagi nih Mas Budiman ya. Presidensialisme itu kan artinya rakyat membentuk pemerintahan presiden.
tetapi juga rakyat membentuk oposisi terhadap presiden. Itu namanya presidensialisme. Makanya nama lain dari presidensialisme adalah kongresionalisme, karena baik pemerintahan, eksekutif maupun oposisi dibentuk oleh rakyat. Dalam parlementer, presiden tidak dibentuk oleh rakyat, eksekutif tidak dibentuk oleh rakyat. Rakyat hanya membentuk parlemen. Makanya disebut dengan parlamentarisme. Konsekuensinya, maka semua di dalam presidensialisme kita, semua anggota dewan itu adalah oposisi terhadap eksekutif, terhadap pemerintah. Semuanya. Termasuk di dalam sistem bicameral seperti di Amerika Serikat pun itu mereka semua oposisi. Nah, karena dia oposisi, maka nggak ada yang namanya tegak lurus, ya kan? Petugas partai nggak ada, yang ada petugas rakyat. Semua itu orang tuh tunduknya kepada rakyat. Yang bisa mecat saya sebagai wakil rakyat hanya rakyat. Dan cara mecatnya itu sudah ada, yaitu kalau nggak dipilih lagi dalam pemilu. Nah sekarang begitu orang dipilih oleh rakyat, kemudian menjadi anggota parpol, tegak lurus. Tegak lurus. Kalau di partai kawan kita itu istilahnya itu sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Ya kan, tegak lurus, petugas partai, ya kan, tidak ada manuver, tidak ada dua kaki. Nggak bisa. Semua anggota dewan terpilih itu adalah wakil rakyat. Dia harus tunduknya kepada rakyat. Tapi partai politik kan tidak. Akhirnya yang terjadi adalah pelemahan fungsi pengawasan kepada eksekutif. Ya, sekarang yang terakhir, PAN masuk kabinet. Orang sih dengan bahasanya, PAN tentu akan mengirimkan kader yang terbaik dan tentu akan bekerja secara profesional. Loh, ini tidak profesional. Anda membuat semua anggota dewan itu terpaksa harus tunduk kepada eksekutif. Padahal mereka dipilih oleh rakyat untuk oposisi terhadap eksekutif. Kan ini pikiran berat, Mas, kalau nggak ditegakkan gitu loh. Kalau kita mah itu biasa aja, itu kan bisa diatur. Loh, pikiran-pikiran ini nggak boleh di-entertain terus dalam tradisi kita membangun demokrasi gitu, Mas. Problemnya pada representasi ya sebetulnya ya. Ya kan, ya representasi itu cara kita untuk mengambil mandat dari rakyat kan. Kalau saya udah nggak ada yang salah pada cara ngambil mandatnya, tapi kemudian setelah itu bagaimana mandat itu dijaga, itu yang kita tidak jaga. Seharusnya partai politik itu sadar bahwa semua anggota dewan independen. Tidak boleh itu mereka kontrol pejabat publik dari belakang, itu subversi itu, Mas. Nggak boleh itu. Jadi orang kalau sudah dipilih rakyat ya sudah, dia pilihan rakyat. Hubungan dengan partai politik hubungan ideologis. Bangga dong Anda punya kader Anda yang jago, yang berani, yang ngomong di dewan itu vokal dan sebagainya. Bangga dong Anda. Tapi ini enggak, sedikit-sedikit ketum nih enggak berkenan. Ketum ditelepon dari istana tidak berkenan. Tolong Anda tahan diri. Ketum ini lagi ngurus izin. Anda jangan serang menteri itu, Pak Ketum lagi perlu izin. Nanti ada hubungannya dengan pembiayaan parpol lagi nih, Mas ya. Kita bicara soal itu juga nanti. Ya itulah, kekacauan ini harus ditutup lubangnya. Demokrasi itu tidak sempurna sekaligus, tapi lubangnya jangan dibikin robek. Mesti ditutup pelan-pelan ini lubang itu. Tapi Pak Hari yang cerita ini kan ketum ditelepon dan sebagainya, ngomong partai secara keseluruhan kan rata-rata. Memang modelnya seperti itu. Ya, memang begitu. Tapi di era Fahri memimpin wakil ketua DPR 2014-2009 masih ada greget-greget suara-suara keras termasuk dari Fahri untuk menyuarakan atau kritik-kritik yang cukup keras terhadap pemerintah sebetulnya. Ya, salah satunya karena representasi di dewannya itu saya jaga, dan kita alhamdulillah berhasil melahirkan undang-undang MD3 yang sebenarnya agak membuat dewan itu independen. Ya kan, dengan fasilitas yang lebih baik dan sebagainya, itu kita bikin anggota dewan lebih baik. Dan saya bisa nunjukin, saya contoh anggota dewan yang bertahan sebagai wakil rakyat meskipun dipecat oleh parpolnya. Itu berita bagus sebenarnya. Berita bagus ya? Ya karena sebenarnya nanti begitu. Orang ini dipimpin. Kenapa kalau bupati dan wali kota, gubernur dipecat oleh parpolnya, dia tetap bupati, wali kota, gubernur. Presiden juga kalau dipecat oleh parpol dia tetap presiden. Karena ada suara rakyat di situ. Kenapa anggota dewan tidak begitu? Anggota dewan kalau dipecat oleh parpolnya dia tetap melekat sebagai wakil rakyat dong. Meskipun kalau fraksinya nggak mau ngakuin, ya dia independen. Selama dia di situ bisa bersuara untuk rakyat, mendengar rakyat dan menyampaikan aspirasi rakyat, dialah wakil rakyat. Daripada dia anak buahnya bos partai politik datang ke DPR cuma ngobjek, main proyek, ya kan?
Yang kita dengar kalau sudah ditangkap KPK gitu. Padahal nggak pernah ngomong. Ini kesalahan harus ditutup, Mas. Lubang-lubang yang harus kita perbaiki. Emang Gelora nawarin apa untuk apa mengatasi karut-marutnya dunia politik, sistem politik yang ada? Kita mesti reformasi semuanya. Kita harus melakukan perbaikan kembali terhadap tradisi demokrasi kita ini. Kalau tidak, kita akan menjadi demokrasi yang gagal. Ada banyak demokrasi gagal. Ribut aja tapi hasilnya nggak ada. Sistemnya tidak terbangun, ya kan? Yang ada adalah kekacauan yang kontraproduktif terhadap penegakan hukum, terhadap kesejahteraan, dan seterusnya lah, banyak sekali. Artinya ada semacam reformasi jilid 2 untuk kepartean, untuk sistem politik. Harus ada reformasi. Sebenarnya saya terus terang ya berkali-kali juga bersurat menyampaikan langsung kepada Presiden, karena Pak Jokowi itu kan waktu awal terpilih kan dia nampak mewakili rakyat kan, sederhana ala kadarnya, pro dengan gagasan-gagasan yang modern gitu, ya revolusi mental, ya kan, poros maritim, ya dan lain-lain lah gitu. Tapi itu cuma judul. Harusnya kan ada yang memberikan konten. Harusnya Pak Jokowi itu memimpin pelengkapan daripada reformasi politik dan yang lain-lainnya gitu. Bahkan waktu beliau pindah sebenarnya ke ibu kota baru, sebenarnya itu dia bisa jadikan narasi 100 tahun kemerdekaan kita, tapi kontennya dibuat, reformasi politiknya dibuat dan sebagainya. Sekarang beliau menghadapi masalah. Kan ini kan kalau di ruang publik kan kadang-kadang orang nggak mau jujur kan. Kan Pak Jokowi ini ditegur oleh PDIP gara-gara mendukung Pak Ganjar. Ya kan, secara menonjol. Pak Ganjar kemudian popularitasnya sangat tinggi atau sudah tinggi popularitas sebelumnya, sehingga banyak orang yang bilang relatif nih akan Pak Ganjar yang jadi calon presiden terkuat yang akan datang. Sementara PDIP punya mekanisme sendiri, dia punya calon lain. Marahlah kan, ngamuklah Masinton, ngamuklah Trimedia, ngamuklah semuanya kan. Ganjar agak cool down, Pak Jokowi cool down, akhirnya ada acara itu Pak Jokowi yang kalau kata netizen itu kayak lagi diadili gitu. Ini kan anomali, ini kan harus diselesaikan. Pak Jokowi harus diletakkan di tempatnya, Ibu Mega dengan pimpinan parpol harus diletakkan pada tempatnya. Pak Jokowi tidak boleh punya pelanjut. Tidak ada misalnya mengatakan, oh Pak Presiden ingin supaya penggantinya yang mengerti nggak boleh. Presiden stop sebagai presiden, urusan dapur membangun kader ada di partai politik. Sehingga ketika Pak Jokowi cawe-cawe, ini apa yang menyebabkan Pak Jokowi cawe-cawe? Menurut saya, ada kelompok pengusaha yang terlalu banyak di sekitar presiden, ingin mengextend powernya, lalu kemudian merayu-rayu Bapak Presiden, merayu-rayu Pak Ganjar, ayo kita main di luar, nanti tiket gampang kita beli. Tiket ini kan pakai tiket lama, Mas. Tiket lama, 2019 ya? 2019, dan tiket ini kan kira-kira tinggal 3, karena kan pecah. 3 ini kan udah bisa dibayar ini, gitu loh. Udah tenang aja, tiket nanti sudah ada. Tapi apakah setransaksional itu sih politik kita untuk pencapresan? Akhirnya begitu kan. Apa yang terjadi dengan pemilu 2019? Tiba-tiba di samping Pak Prabowo, partai politik bingung, nggak tahu, tiba-tiba muncul Pak Sandiaga Uno. Saya kan di dalam. Orang tuh bilang, iya dia janji mau biayain. Kan partai politik ini bingung, Mas. Di satu sisi mereka ditangkap dan dituduh koruptor, tapi mengatasi biaya politik mereka nggak ngerti caranya. Akhirnya sekarang, jangankan berani mau nyalonkan ketua umumnya menjadi calon presiden, pikirannya itu jualan tiket, karena ongkos dari pemilu legislatif mereka belum punya. Mereka bingung dalam kultur pemilu yang berdarah-darah ini gitu loh, ongkosnya gitu loh. Akhirnya Cak Imin nggak berani maju sendiri, Pak Zul nggak berani maju sendiri. Ya memang nggak cukup kan tiketnya. Ya makanya kan, kenapa nggak dibikin cukup? Kan begitu aja kan. Pada ambang batas. Dia bilang nggak cukup, bikin cukup dong. Kan sederhana. Nah, kau minum dulu lah, Pak. Minum dulu. Kadang-kadang naik pitam juga kita ngomong tentang gitu, Mas. Iya, ini memang menarik sih. Perlu ada reformasi jilid 2 yang menata sistem kepartean, sistem politik dan lain sebagainya. Tapi saya juga tertarik pada tweetnya Bu Fahri ya, yang mengatakan pertemuan koalisi lintas partai itu seperti obrolan di warung di pos ronda ya. Itu apa konteksnya sebetulnya? Ya memang nggak ada, karena nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Apa gunanya coba? Kan nggak ada gunanya. Dalam perspektif ketatanegaraan itu kan, dan penyelenggaraan negara kan nggak ada gunanya, ya kan?
Karena pada akhirnya itu nanti hanya untuk gimmick-gimmick, ancam sana, ancam sini, ya kan? Dia pingin seolah-olah udah pegang satu tiket, atau tiketnya dinaikin harganya, kan begitu-begitu aja. Ini jualan tiket ya? Ya jualan tiket, memang ini lagi jualan tiket semua kok. Oke. Ini tiket harusnya nih ya, tiket harusnya ada 20 misalnya. Oke. Kan kalau semua partai dapat, kira-kira nanti pemilu yang akan datang kan kira-kira jumlah parpol 20. Tiketnya harusnya 20. Ternyata tiket itu cuma 3. Cuma 3. Mahal dong harganya. Ya ini lagi dijual. Mas, saya ini kan generasi reformasi. Tahu bagaimana kita waktu memulai, dan kebetulan saya ini dulu tenaga ahli di panitia ad hoc di MPR. Jadi mengerti bagaimana perdebatan kita untuk membangun gagasan demokrasi dalam konstitusi kita. Tapi juga saya di dalam pemerintahan atau di dalam legislatif kurang lebih 20 tahun saya kerja di Senayan, Mas. Setelah menjadi anggota DPR, lalu anggota MPR, lalu saya menjadi tenaga ahli. Habis itu saya menjadi anggota DPR 3 periode dan menjadi pimpinan. Saya tahu ini dari mana ini pengerusakan itu terjadi pelan-pelan tuh seperti apa. Karena itu harus ada calling kembali kepada yang sadar dan berani untuk mengatakan ini ada yang salah, kita harus perbaiki keadaannya. Di antara yang berani adalah Fahri Hamzah. Yes, saya menawarkan kan bikin partai, Mas. Bikin partai emang enak. Kalau saya sekedar mau jadi pejabat partai-partai lain sih semua udah ngundang saya, Mas, tapi saya kan nggak mau. Karena saya ingin dengan teman-teman harus ada gagasan baru yang kita tawarkan, yang berani gitu loh. Tapi banyak yang menilai Anda juga sakit hati juga, nggak jadi anggota DPR lagi. Saya kalau mau jadi anggota DPR kan gampang, Mas. Orang dapil saya menerima saya kok dengan tren kenaikan suara yang terus-menerus. Semua partai minta saya nggak usah sebut lah. Semua partai minta saya untuk maju. Mau pilih nomor berapapun katanya saya oke. Teman-teman DPD ngumpul, kalau sekedar mau jadi pimpinan DPD, waktu itu saya diminta maju untuk jadi pimpinan DPD. Sebab saya juga kan banyak kritik, kenapa DPD dibiarin lemah? Kenapa nggak DPR dan DPD dibikin sama-sama kuat? Apa sih masalahnya kalau DPD sama kuat dengan DPR? Nah itu didengar oleh teman-teman DPD, minta saya maju. Tapi saya nggak, saya bilang saya stop, udah 15 tahun di DPR dan kira-kira kerja di Senayan kurang lebih 20 tahun, saya mau turun lagi nih, saya mau lihat apa. Dan memang benar. Jadi di buku ada buku baru nih si Robert Rebrook nih tentang Against Election, itu judul bukunya itu. Kenapa pemilu itu kata dia itu merusak demokrasi. Salah satunya dia baca trennya dari demokrasi Athena sampai hari ini, Mas. Makin lama pemilu itu makin menjauhkan jarak antara rakyat dengan yang memilih, dengan yang dipilih. Dan itu sekarang tren itu mulai kelihatan di kita, Mas. Terjadi ya, diskoneksi. Terjadi karena para wakil rakyat kita ini dan para pimpinan mulai merasa bahwa ini hanya tentang transaksi kasar. Bukan lagi tentang ideologi, nilai, cita-cita. Udah bukan lagi. Nah ini mesti kita perbaiki. Dan itu yang bermain adalah para trader ya? Ya, intinya orang dagang kan. Ya, dagang. Dan ini kan kutukan yang disebut oleh ekonom itu, kutukan negara-negara penghasil tambang kan. Pendapatan negara kita, Mas, kalau kita baca APBN kan 70 sampai 80% masih dari sumber daya alam, Mas. Artinya ekonomi kita gagah ini nggak usah diteorikan. Ini karena ngejual sumber daya alam, karena kita ini jual warisan nenek moyang. Nggak usah terlalu omong kosong kita ini, wow kita ekonominya kuat. Ekonomi lu kuat itu karena lu jual warisan, nggak usah gagah-gagah. Dikasih rumah sama kakek nenek kita itu ada 20, ada 100, rumahnya sekarang dijual-jual tinggal 10. Tetap mentereng kita, Mas. Naik Ferrari, gagah kita kemana-mana. Inilah Republik Indonesia. Jual sumber daya alam kok sampai sekarang. Sekarang diselamatkan oleh nikel, kemarin oleh batu bara, sebelumnya oleh emas, sebelumnya oleh minyak. Minyak sudah kurang sekarang. Sekarang masuk ke nikel itu ada baterai elektronik dan sebagainya. Ini jual sumber daya alam kok, nggak usah gagah-gagah. Tapi warisannya adalah negara bangsa ini secara independen bisa nggak dalam jangka panjang menciptakan kesejahteraan. Itu yang kita cek. Gitu. Anda nggak kangen jadi anggota MPs lagi, Member of Parliament lagi? Ya kita lihat nanti lah. Yang penting kan bikin partai dulu, Mas. Enak mana sih? Jadi MP sekarang jadi dari aktivis ke anggota parlemen dan sekarang menjadi pimpinan partai di luar parlemen? Problem saya itu, Mas, kalau jadi pejabat itu terlalu serius kadang-kadang. Terlalu serius? Ya. Terlalu keras kali? Ya serius dan keras kan ada mirip. Jadi itu saya kalau ngomong itu prinsipnya itu, ini kalau kan gini ya, yang ngasih saya kekuasaan ini siapa sih sebenarnya?
Kan kalau orang beragama kan Tuhan memberikan amanah melalui rakyat kan. Yeah. Yang paling dekat kan rakyat. Jadi saya tutup mata, saya nggak lihat yang lain. Rakyat lihatnya gimana ini. Dan rakyat itu wisdom kan, tentang kebenaran gitu. Suara rakyat, suara Tuhan. Jadi kadang-kadang terlalu serius gitu. Semua dimarahin gitu. Ya, makanya banyak orang menyebut Fahri ini marah-marah terus kan seperti macan macan lapar, semuanya dikritik habis. Aku mau tanya, mentor politik Fahri itu siapa? Kalau dulu saya ke Jakarta kan, saya pertamanya ketemu almarhum Pak Adi Sasono. Adi Sasono, oke. Itu yang paling banyak jasa lah buat saya. Gitu. Terus dari Pak Adi saya dikenalkan nama Cak Nun, ya kan. Ainun Najib atau Nurkolis? Ya dua-duanya. Oh, dua-duanya, oke. Cak Nun, Cak Nur, Pak Dawam, itu semua mentor saya itu. Ya, Pak Amin Aziz, Pak M. Saifuddin, yang masih hidup juga. Termasuk Pak Abdillah Toha. Saya ada grup mereka namanya Pandawa 5 itu. Pandawa 5. Kemudian bergaul lah di komunitas intelektual. Kebetulan saya kuliah di Depok, di UI. Nah, Gus Dur itu bikin pengajian rutin di Ciganjur dengan Kang Sobari dan sebagainya. Saya suka di situ. Nongkrong aja dengerin. Jadi saya waktu masuk Jakarta, masih diterima di UI itu, saya bilang sama keluarga saya kesini ini bukan nyari ijazah, saya mau nyari teman gitu. Akhirnya kalau di Depok kan, saya di tempatnya Rendra, tempatnya Sitok, di situ duduknya tuh. Ya kita anak jalanan lah kayak kan, sambil baca buku, nah yang orang suka nggak tahu, dosen pembimbingnya Bu Sri Mulyani. Oh, Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi, makanya saya suka dimarahin kan. Kamu nih katanya keliling aja kerjaannya itu, duduk di kelas dong. Saya bilang itu lebih penting nih, banyak teman di luar kan. Tapi waktu beliau pulang dari Amerika, di demo oleh mahasiswa kan. Di demo, tolak Menteri IMF, tolak Menteri IMF. Saya ditelepon sama beliau, Fahri ini ibu nih katanya. Ya kan? Kayaknya dari airport atau mana. Ya Bu, masih ingat kan? Dia nggak mungkin lah, saya lupa, nomornya masih sama kok. Bantuin dong, tuh teman-temanmu lagi demo aku tuh. Terus aku bilang, tuh Bu, ingat kan kalau dulu aku duduk di kelas mana bisa begini? Saya bilang, bener juga ya kamu. Tapi aku dengar ayah Fahri juga menjadi pengamat dari statement-statementnya Fahri juga. Ya, beliau itu kan guru ya. Oke. Lulusan sekolah guru dulu SGB gitu di kampung itu. Hutan. Di hutan. Di Sumbawa. Beliau juga ke Lombok. Jadi pada dasarnya bisa dibilang intelektual kampung lah. Kemana-mana baca buku, bawa buku dan berdebat. Dia kalau mendengar ada orang baru yang berpendapat begini misalnya, dia datang, dia bawa buku ke situ. Kadang-kadang saya dibawa, jadi saya nonton perdebatan orang tua tentang agama, tentang fikih segala macam itu. Nah itulah beliau gitu. Maka waktu saya suka tampil itu, kalau kata orang tuh dia suka nangis ngeliat. Oh, nonton di TV ya? Dia nggak kebayang gitu. Kok tiba-tiba saya ada debat di TV gitu loh. Jadi itu merefleksi debat beliau di kampung dulu. Tiba-tiba itu muncul di TV dan saya juga berdebat. Gitu. Dan memang abah saya itu sampai tua, sampai meninggal itu dalam keadaan ngotot. Gitu. Karena itu beliau itu kan meninggalnya kan kita nggak sakit kan. Jadi dia bangun tidur, dia bilang saya mau makan enak gitu. Dikasih makan enak, habis dia makan enak, dia bilang saya mau mandi gitu. Habis itu dimandiin, habis dia mandi dia bilang saya mau tidur enak. Begitu ditidurin gitu ya, meninggal deh. Begitulah ini singkatnya. Tapi Abah selalu itu berkomunikasi ketika Fahri berdebat, nonton di TV, kemudian mengarahkan dan kurang. Kalau saya melemah dia ketawain. Jadi kalau statementnya melemah, Abah langsung telepon gitu? Kurang keras gitu? Pernah sekali kan, saya waktu itu lupa ya apa momennya gitu. Tiba-tiba dia telepon, wah kamu sekarang sudah jadi pegawai Jokowi ya. Kalau nggak salah karena foto saya beredar lagi, Pak Jokowi lagi kunjungan ke Lombok, ya kan? Saya diundang, kemudian naik pesawat presiden, ya kan, terus pergi lihat ada proyek jagung kan. Nah, itu kayaknya dia baca itu, dia bilang, oh sekarang kamu jadi pegawai Jokowi. Tapi hanya lihat foto ya, tapi nggak monitor statement dari. Kalau ada dia penonton TV rutin. Ya, dia kan dulu itu yang namanya dunia dalam berita itu tidak ada satu malam yang dia lolos. Dunia dalam beritanya TVRI dulu. Nah, jadi tradisi
berpikir, tradisi membaca di keluarga saya relatif hidup lah. Makanya saya dari kecil tuh kan pengumpul clipping, Mas. Pengumpul clipping? Dari kecil saya. Nah, itu kalau dapat clipping Kompas tuh mewah itu, Mas. Karena jarang kan di kampung sana kan. Iya, hutan ya, jauh ya. Begitu saya robek, saya masuk pakai dengan modal beras itu, nasi buat lem saya ya. bikin. Nah, itu dari kecil saya itu, Mas. Itulah. Jadi itu juga termasuk mentor informal ya? Mentor politik Fahri informal. Karena pada dasarnya juga keluarga saya keluarga orang sekolah juga sih. Oke. Jadi terbiasa dengan perdebatan-perdebatan di dalam keluarga juga. Ya, paman saya itu adiknya ibu saya itu mendapat gelar doktor di political science di Amerika Serikat. Oke. Amerika Serikat. Oke. Nah, kembali tadi ke Pilpres, Bro Fahri. Ini kan memang tiket yang dipakai itu memang tiket 2019 ya, sudah dipakai kemudian dipakai lagi gitu ya, dan kemudian maksimal teoretik hanya 4 ya, hanya 4 paling banyak 4 gitu loh. Ini sesuatu yang memang harus demikian atau memang ini karena kepentingan elit aja kemudian itu dipersempit hanya 4? Sebenarnya kadang-kadang elit kita itu nggak sadar juga bahwa pilihan-pilihannya itu akhirnya mempersulit mereka dan mereka udah nggak bisa ubah pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat sejarah judicial review-nya, karena 2014 kita masih pakai sistem tiket dulu baru pilpresnya gitu ya. Terus tiba-tiba ada judicial review supaya pemilu itu dibikin serempak supaya murah dan sebagainya. Lalu MK bikin lagi keputusan kayak begitu. Nah, sekarang serempak digabungkan dengan tiket menjadi tidak cocok karena ada pertanyaan lanjutan, tiketnya diambil kapan? Dibikinlah norma bahwa tiketnya berasal dari pemilu lalu. Loh, definisi serempaknya hilang dong. Kalau pakai pemilu yang lalu. Karena kalau serempak itu artinya kan pemilunya ya pemilu saat itu. Makanya kalau serempak menurut konstitusi itu artinya serempak tanpa threshold. Karena dengan tanpa threshold lah itu bisa diselenggarakan secara serempak. Karena nggak perlu tiket. Tapi kalau serempak pakai tiket, harusnya pemilunya pemilu itu juga. Administrasi penyelenggaranya sama, keuangan APBN-nya sama, petugas pemilunya sama, daftar pemilihnya tetapnya sama, laporan pertanggungjawabannya sama, dan juga suasana hati rakyat sama, Mas. Tapi kalau udah pakai yang 5 tahun yang lalu, gara-gara kita bikin threshold, akhirnya administrasinya di pemilu lalu, petugas pemilu lalu, daftar pemilihnya sudah banyak yang meninggal, Mas. Masih dipakai juga. Administrasi yang lalu, pertanggungjawaban yang lalu, suasana hati rakyat yang lalu kan beda sama yang sekarang. Padahal harusnya, kenapa sistem pemilu ini dibikin berjangka? Bahkan ada negara yang dibikin pemilu lebih pendek. Di Amerika Serikat pemilu cuma 4 tahun. Anggota parlemen cuma 2 tahun, Mas, anggota House itu. Tiap 2 tahun dipilih. Pemilu selah. Karena suasana hati rakyat dan kepentingan rakyat berubah. Lah kita kok bisa pakai sesuatu yang sudah dipakai, obsolete sebenarnya, sudah kedaluarsa gitu. Dan itu akan diuji materi lagi. Diuji materi presentasi sudah berkali-kali. Tetapi Partai Gelora kemarin mengajukan uji supaya yang disebut serentak itu adalah serentak administrasi penyelenggaraannya. Bukan menggunakan pemilu lalu, ya kan? Lalu yang lain dianggap serentak. Padahal tiket adalah persoalan paling penting. Dari mana dia diambil gitu. Masih ada harapan Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan dan menguji soal keserentakan? Saya percaya hakim-hakim kita mulai berpikir panjang juga, karena apapun sistem lama menciptakan kekacauan ya. Keserentakan itu banyak sekali akibatnya. Kalau yang kemarin itu ya, soal kelelahan ya kan, petugas yang meninggal hampir 1000 dan sebagainya itu. Dan hilangnya perhatian masyarakat terhadap ini pemilihan apa. Sudah masa kampanyenya sangat pendek, yang dipilih terlalu banyak, akhirnya rakyat itu bingung, susah mencerna. Akhirnya rakyat bilang, atau akhirnya umumnya berkembang, ya udahlah mentahnya aja. Kan ini jelek, Mas, gitu loh. Nah, ini kita mesti perbaiki. Mentahnya aja ya? Iya, mentahnya aja katanya. Udahlah, nggak usah banyak ngomong, ntar juga kalian kan habis terpilih kan hilang katanya. Udahlah mentahnya aja katanya gitu. Bayar di depan. Bayar di depan. Cash and carry. Cash and carry. Oke, kampanye 75 hari. Itu kan selain tadi mungkin bagi partai-partai baru akan merugikan ya, merugikan. Tapi bagi penyelenggaraan pemilu bukan menyulitkan juga itu?
Ya sebenarnya semua juga sulit itu Mas ya, karena ini soal serentak kan ya. Ya itu tadi, karena harusnya kalau saya ya membayangkan itu serentak itu mestinya 2 tuh Mas. Serentak cabang kekuasaan, legislatif dulu baru eksekutif, atau serentak wilayah kekuasaan nasional dulu baru daerah. Oke. Gitu. Nah harusnya kalau kita mau nih bikin serentak legislatif dulu. Rakyat Indonesia, besok itu kamu milihnya wakilmu yang akan menjadi pengawas pemerintah. Jadi sekarang kamu cari jiwa-jiwa pengawas dulu, yang jago ngomong, yang pinter, yang bisa debat, ya kan, yang rajin turun ke bawah, ketemu konstituen, itu yang kita cari. Nah, nanti habis itu pengumumannya penyelenggara pemilu bilang, rakyat, yang kamu mau pilih ini adalah eksekutor. Mereka yang dikasih uang, ya kan, kekuasaan, bagi-bagi jabatan untuk menjalankan pemerintahan ini untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang kamu pilih. Maka yang dicari orang jujur, ya kan, orang yang konkret, kelihatan juga orangnya itu sukses, ya kan? Karena ini tindakan-tindakan mengambil keputusan untuk eksekutif itu kan harus efektif. Nah, itu mindset yang diciptakan oleh Hawa itu baik. Atau rakyat, kamu sekarang milih yang pusat dulu deh, jangan mikirin kampungmu. Ini enggak, kadang-kadang semua dipikir, ini yang lagi milih kampung juga dipikir, yang milih Jakarta, padahal dua-dua ini beda sekali gitu. Nah, ini harusnya dalam hal edukasi kepada publik itu dibikin seperti itu, dan harusnya penyelenggara pemilu khususnya KPU ngambil jalan ini gitu loh. Jangan asal jadi aja gitu. Masih mungkin dan punya keberanian politik? Harusnya ya. Kalau kita sayang kepada negeri ini ya harusnya dipikirkan gitu. Ketua KPU kita yang sekarang juga kan seorang doktor ya. Doktornya juga di luar negeri ya. Mas Hasyim ini harusnya ngomong sama pemerintah. Jangan dong, ini pemilu mulai dibaca oleh Robert Renbrook itu sebagai pemilu yang merusak demokrasi, Mas. Yang membuat jarak antara rakyat dengan yang dipilih itu menjadi jauh gitu. Agak paradoks ya, pada saat ada perkembangan teknologi yang mendekatkan rakyat dengan para wakilnya, tapi pada sisi lain ini justru menciptakan jarak ya. Menciptakan jarak karena engagementnya itu kan diatur dalam demokrasi. Engagement Anda kan harus pikiran. Masalahnya kan kita kan membuat engagementnya itu material. Dan itu yang sebenarnya harus kita koreksi dong gitu. Karena kalau kita mau engagementnya material, mendingan kita jangan demokrasi deh. Mendingan kita pakai rezim otoriter aja. Ya, mudah-mudahan nanti ada philosopher king gitu. Orang baik yang menjadi diktator. Mungkin kita perlukan itu. Kata sebagian orang kan begitu, Mas. Tapi apa nggak mungkin, Bro Fahri? Artinya kan seorang wakil rakyat ketika dia mengambil keputusan, dia berkonsultasi dengan konstituennya. Teknologi kan memudahkan always connecting dengan mereka gitu. Dan kemudian mereka sebagai parlemen betul-betul berbicara setelah berkonsultasi dengan wakil rakyat yang memberikan suara kepada dia. Ya itu tadi tipikal wakil yang mau begitu itu kan harusnya diseleksi dari awal. Bagaimana kita suruh jadi anggota dewan orang yang nggak suka ngomong, ya kan? 5D ya. Orang yang tidak suka dekat dengan rakyat, gitu kan? Orang yang memang juga malas membaca, malas untuk melakukan riset dan sebagainya. Kan harusnya anggota dewan kita, kalau kita bicara di negara-negara demokrasi yang matang, Mas, rata-rata mereka adalah lawyer, ya kan? Orang-orang yang bersekolah tinggi, ya kan? Dan orang-orang yang memang punya kegandrungan kepada riset dan pengetahuan. Nah itu loh yang harusnya difasilitasi. Saya pernah di DPR 2-3 periode, Mas ya. Saya tahu itu ada teman saya nggak pernah ngomong di rapat, ya kan? Nggak pernah saya lihat turun ke dapilnya. Kerjaan kawan saya itu kayak cuman ngitung duit begitu loh. Kali-kali nanti keluar telepon, oh setuju, oke gitu. Masuk lagi. Tapi 3 kali saya jadi anggota DPR dilantik, kawan saya itu selalu ada di samping saya gitu. Bagaimana orang seperti ini terpilih? Karena pemilu mulai memfasilitasi bukan pikiran, materi. Oh, rupanya orang itu kirim logistik, bertruk-truk, ya kan? Dan dianggap oleh rakyat itu yang benar. Dan ini yang menurut saya salah gitu. Seberapa rusak sebetulnya? Saya sih berharap lah ya,
2024 mudah-mudahan kita serius memperbaiki keadaan ini. Kalau tidak, berbahaya sekali. Dan saya masih berharap sebenarnya ya meskipun saya agak sedih ya bahwa Pak Jokowi juga akhirnya tergoda untuk mengambil jalan pintas ya. Seharusnya Pak Jokowi itu kan mau merancang 100 tahun Indonesia merdeka dan punya ibu kota negara baru. Harusnya di situ dia berbicara tentang desain besar dari cara kita menjaga Republik ini. Waktu awal-awal dulu kan Mas, saya pernah kasih masukan kepada pemerintah. Coba lihat itu simbol dari pemimpin ibu kota Amerika Serikat, Washington DC itu ya, District of Columbia itu kan didesain untuk menjadi kota pengetahuan gitu Mas. Jadi kan kira-kira kalau Washington DC sebesar ini gitu Mas ya. Ini saya suka contoh Amerika karena kita memang ikut demokrasi Amerika di awal kan. Jadi di situ ada segitiga Mas, namanya the brain of the nation. Jadi Capitol Hill, White House dan Supreme Court itu segitiga. Ini mereka sebut sebagai otak bangsa. Disinilah pengambilan keputusan terbaik dibuat. Lalu di sekitarnya itu dia bikin apa yang namanya the memory of the nation, ingatan atau imajinasi atau ingatan dari bangsanya itu. Disitulah Library of Congress, museum-museum, Smithsonian dan sebagainya itu Mas. Tempat orang Amerika itu melihat, oh inilah perjalanan kita ini waktu sampai di sini. Dan dinamika inilah yang menciptakan negara bangsa yang terus menghargai pikiran dalam politik. Meskipun mereka pernah kecolongan memilih Donald Trump yang memang nggak gemar baca buku gitu, dan menciptakan keanehan dalam politik. Dan kemudian Donald Trump di stop cuma 4 tahun oleh pemilihan umum karena ini anomali. Kok ada orang yang nggak gemar berpikir ya kan, atas nama eksekutif dia bisa efektif, tiba-tiba jadi presiden, terus dia nganggap Gedung Putih itu kayak kantor keluarganya. Nah ini sebenarnya yang kita harus pelajari. Pak Jokowi saya bayangkan ngambil inisiatif untuk mimpin dengan cara begitu di akhir ini gitu. Ya waktunya udah kian mepet. Waktunya mepet dan saya nggak tahu kalau dilihat reshuffle terakhir itu kayaknya motifnya itu memperkuat konsolidasi partai politik dan melemahkan konsolidasinya Pak Jokowi sendiri. Melemahkan konsolidasi Pak Jokowi sendiri. Ya, karena dia kan harusnya sebagai pemimpin. Jeleknya kita ini sebagai bangsa ya, kita membiarkan Pak Jokowi cuma bicara ekonomi dan investasi. Ya, ya, saya nggak tahu ini didrive oleh Pak Luhut atau oleh siapa ya. Tapi kurang didrive untuk menjadi pemikir politik bagi masa depan Indonesia. Yang bikin bangsa ini kuat bukan ekonomi Mas. Yang bikin bangsa kita kuat adalah filsafat yang melindungi kita, payung-payung besar ini yang melindungi bangsa kita. Nah itu Pak Jokowi kurang ngomong. Mohon maaf, pidatonya di acara PDIP kemarin kan juga begitu. Akhirnya cuma ngomong ekonomi, ngomong investasi. Padahal kita ini perlu menjaga perasaan umum dan lain-lain yang akhirnya itu hilang begitu. Dan proposal mau mencabut subsidi. Membandingkan Indonesia dengan negara lain yang pendapatan per kapitanya cuma 3.800 atau 4.000 dengan Singapura yang pendapatan per kapitanya 50.000 US dollar. Ada perbedaan subsidi 10.000, kemungkinan mau dicabut. Lo nggak bisa dong, Singapura kan sudah kuat rakyatnya. Kita kan masih lemah Mas. Masa subsidi mau dicabut? Nah, yang begini-gini nih saya mau menyayangkan sekali ya. Pak Jokowi itu penasehatnya semakin nggak ada intelektualnya, semakin nggak ada ahli tata negaranya, itu kebanyakan pedagang. Nah, ini jelek sekali. Oke, Bro Fahri, saya ingin tanya sebetulnya, Anda kan 3 periode di parlemen ya, dan juga seorang pemikir, politisi yang berpikir gitu. Saya ingin tanya, apa sih sebetulnya akar dari segala akar masalah Indonesia kok begini-begini aja sebetulnya? Kita itu punya 2 penyakit Mas, ini identifikasi saya ya. Satu penyakit yang agak berat dan satu penyakit teknis. Penyakit berat kita yang paling berat itu feodalisme. Itu yang paling berat gitu. Karena kita hidup dalam tradisi feodal itu lebih lama daripada hidup dalam tradisi demokrasi. Luar biasa sebenarnya gitu. Kalau kita lihat cara berpikir para elit kita itu gampang sekali terjebak pada feodalisme. Feodalisme itu kan artinya
apa namanya ya, satu tata nilai budaya yang selalu menganggap ada orang besar, ada orang lebih besar, ada pemimpin yang tidak boleh dikritik dan sebagainya gitu. Dan kalau orang sudah memimpin tuh merasa lebih penting ya, daripada orang lain. Itu menggelayuti kita. Kalau kita pakai ilmunya Mukhtar Lubis atau Pak Kunchara-Ningrat, itu kan penyakit-penyakit yang beliau sebut sebagai munafik, ya kan, tidak rasional, superstitious, takhayul dan sebagainya. Tapi saya rangkum itu menjadi feodal. Itu penyakit pertama, Mas. Yang kedua itu adalah tidak bisa melihat gambar besar dari persoalan. Tidak bisa melihat gambar besar dari persoalan. Jadi selalu nampak kelihatan yang sempit aja. Sehingga kita lama keluar dari masalah. Lama keluar dari penjajahan, lama keluar dari korupsi, lama keluar dari lain-lain lah gitu. Yang ketiga itu adalah, kalau tadi nggak lihat gambar besar, artinya sempit. Yang ketiga adalah dangkal. Nggak dalam melihat persoalan gitu. Nggak dalam melihat akar masalah itu apa, sehingga nggak berulang-ulang. Senang dengan masalah berulang-ulang gitu, akhirnya gitu. Nah, ada penyakit teknisnya itu, saya lihat ya. Ini perenungan saya, Mas Budiman ya. Satu, dalam perencanaan kita kurang komit dengan rencana. Tiba masa tiba akal. Iya. Kalau orang Sunda bilang kumaha angke lah. Kumaha angke lah buat. Ya, itu kita kurang komit dengan perencanaan. Padahal kalau dalam manajemen barat itu if you fail to plan, you plan to fail, kata mereka. Dan yang kedua itu dalam eksekusi lemah. Kita ini menganggap sibuk itu sama dengan sukses. Gitu, Mas. Jadi coba lihat deh. Pejabat kita itu sibuk, belum tentu sukses loh. Iya. Senang gitu. Wah, kelihatan sana kemari. Di kampung saya itu ada bercandaan, Mas. Kalau ada orang tuh sudah pakai kemeja gitu rapi, terus ada tas kulit kecil, terus naik sepeda, Mas. Itu sudah dianggap orang yang paling sukses. Padahal itu muter-muter aja nggak ada kerjaan. Tapi itu penyakit bangsa kita, Mas. Nah, yang ketiga itu adalah dalam evaluasi. Citra dianggap sebagai kinerja. Citra dianggap sebagai kinerja. Jadi dalam bangsa kita itu yang penting citranya sudah sukses, belum tentu sukses. Nah, inilah penyakit-penyakit yang menurut saya kita urai dengan demokrasi, kita urai dengan pemilu yang lebih terbuka, kita urai dengan revolusi mentalnya Pak Jokowi. Ini yang menurut saya harusnya diteruskan. Kenapa interpretasi terhadap revolusi mental itu berhenti? Padahal itu kan ada perangkat tata nilainya, strukturnya harus dibangun, leadershipnya harus dibangun kan, harusnya begitu. Itu soal penyakit. Tapi kalau saya tanya, negara yang menjadi negara benchmarking dari seorang Fahri Hamzah itu negara mana sebetulnya? Semua negara yang mengalami transisi demokrasi kan pada akhirnya kan hanya dua, dia menjadi sukses atau dia menjadi gagal. Kan? Dari 3 negara demokrasi terbesar di dunia, ada India, Amerika Serikat, dan Indonesia nomor 3-nya itu. India saya bisa bilang masuk dalam jebakan gagal itu. Mungkin karena terlalu besar ya. Meskipun anak-anak benua India sudah pecah, tapi India besarnya kan masih besar. Itu pendapatan per kapitanya 1.600, Mas. Nggak bangkit tuh orang itu. Meskipun ada mercusuarnya ya, Mumbai dan sebagainya itu. Amerika Serikat itu contoh sukses. Dia juga koloni, bekas koloni Inggris juga. Nah, kalau kita lihat keseriusan bangsa Amerika di dalam membangun demokrasinya itu memang abjadnya begitu. Mereka dibangun oleh kaum intelektual besar yang dari awal itu komit betul dengan hukum, dengan teks dan sebagainya. Lalu membangun institusi negara yang kuat. Dan setelah itu leadershipnya itu jalan gitu. Dia jaga ini demokrasi itu. Nah, barulah kita di Indonesia, kita sebenarnya mau mengambil jalan itu. Kesuksesan mengamandemen konstitusi itu harus dihargai. Luar biasa. Dan itu harus ada penjuru bicaraan yang kuat. Saya sampai suka kadang-kadang agak marah dengan orang yang mengatakan kembali ke Undang-Undang 45. Dia ngerti nggak itu bahayanya konstitusi absolut itu yang menyebabkan presiden tuh nggak ada batasnya itu. Karena itu bahaya. Nah, tapi sekarang seolah-olah itu muncul dan ada yang membenarkan gitu. Padahal dari konstitusi baru kita membangun institusi dan institusinya sudah ada, Mas. Dan dari situ lahir pemimpin. Cuman sekali lagi pemilu yang harusnya menjamin
Lahirnya pemimpin-pemimpin yang komit dengan demokrasi, yang menciptakan kesejahteraan, itu yang harus kita bangun. Gitu. Oke. Itu negara. Tapi kalau pemimpin, baik di dunia maupun di Indonesia, yang menjadi idola dari seorang Fachri Hamzah siapa? Para pemimpin modern Indonesia itu dahsyat loh. Bung Karno dengan kemampuan meletakkan pikiran-pikiran besar dalam pikiran bangsa. Bung Hatta yang senyap, ya ngatur dapur, administratif, ya kan, administratif juga. Tapi dia juga seorang master in Drachten, jago, ya kan, ketatanegaraan dan sebagainya. Juga mengerti paham-paham ekonomi gitu. Pemimpin modern Islam, ya kan, Natsir, ya kan, yang modern seperti Gus Dur dan sebagainya. Itu semua jagoan-jagoan pemikiran, Mas. Idola kita itu sudah ada, tinggal kita mesti menata partisipasi mereka itu pada kita gitu loh. Kalau Bung Karno dulu itu dia menggabungkan bangsa ini atau membuat kita bersatu karena seorang narator yang kuat. Kalau Pak Harto itu memperkuat Republik ini dengan seorang organisatoris yang kuat, dia membangun institusi negara. Lalu Pak Habibie yang punya mercusuar dunia tentang teknologi dan sebagainya. Gus Dur yang anti kepada pluralisme dan sebagainya. Nilai ini aja yang kita teruskan. Jadi kita ini memerlukan seorang narator seperti Soekarno, seorang manajer seperti Soeharto, seorang visioner teknologi seperti Habibie, seorang pro kepada pluralisme seperti Gus Dur. Paling tidak kita nyebut yang sudah meninggal ini, Mas ya. Kalau yang masih hidup mungkin kita nggak sebut dulu. Kontroversial. Paling tidak 4 yang sudah meninggal ini luar biasa, dengan wakil-wakilnya yang jagoan, dengan para founding father yang hebat. Itu aja. Kita nggak perlu nyari yang lain-lain, ada di kita semua, Mas. Masalahnya kawan-kawan ini masih baca Syahrir nggak, masih baca Natsir nggak, ya kan? Masih membaca di bawah bendera revolusi nggak? Masih membaca catatannya Bung Hatta tentang filsafat Yunani apa tidak nggak? Ya, bacanya PowerPoint. Itu dia, ya kan? PowerPoint itu tidak punya power dan tidak punya point. Oke, yang terakhir Bro Fachri, aku ingin tahu Indonesian Dream, mimpi Fachri soal Indonesia 2045 itu seperti apa bayangannya? Indonesia harus menjadi tempat yang paling nyaman bagi orang Indonesia sendiri, itu karena tujuan-tujuan yang dicanangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu sudah ideal sebenarnya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu sudah ideal, Mas. Kalau ada negeri kayak gitu, semua orang pasti betah di situ. Itu aja kita wujudkan. Satu negeri yang melindungi segenap bangsanya dan seluruh tumpah darahnya. Waduh, Mas, enaknya hidup di situ. Mencerdaskan, kecerdasan itu difasilitasi, ya kan? Kesejahteraan umumnya merata. Kesejahteraan umum tuh terasa meratanya. Kalau sekarang kan eksploitasi ekonomi ini menciptakan orang kaya yang uangnya itu gila-gilaan, Mas. Saya kan juga orang ekonomi dan punya pergaulan juga. Saya tahu bagaimana orang tuh lompat dari nggak punya apa-apa menjadi triliuner, itu saya ngerti caranya gitu. Tapi bagaimana dengan kesejahteraan umum? Bagaimana nasib orang yang tidak punya rumah, yang susah bersekolah, nggak punya asuransi dan sebagainya? Ini kan semua tidak terasa kalau tidak diwujudkan secara nyata gitu. Dan itu penyebabnya politik ya? Semuanya penyebabnya politik. Makanya kalau kelas menengah mulai antipati terhadap politik, yaitu juga adalah tanda-tanda buruk, karena akhirnya politik akan dimasuki penjahat. Orang-orang idealis yang meninggalkan politik itu ongkosnya adalah para penjahat masuk ke dalam politik. Obsesi Fachri yang belum selesai? Ya, saya merasa belum tenang aja melihat apa yang kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Waktu Pak Jokowi belum pidato kemenangan kedua di Senayan, saya diundang dengan teman-teman Partai Gelora ketemu beliau. Ya, kita ada usulkan kepada beliau 2 hal itu, atau kita rangkumlah 1 hal. Pak, ini waktunya Bapak bawa platform rekonsiliasi. Kenapa rekonsiliasi, Pak? Karena
efek pembelahan dari 2 pemilu terakhir itu tidak baik bagi kita. Harus disatukan kembali, dan dari situ Bapak berangkat. Mau punya cita-cita apa aja akan diterima oleh rakyat, asalkan Bapak bisa gabungkan semuanya. Dan terjadi dengan cara menarik semua oposisinya itu dalam ke dalam kabinet. Tapi kontennya tidak ada yang memperhatikan. Kontennya saja nggak diperhatikan, operasionalnya itu juga tidak ada yang melaksanakan. Sehingga semua gagasan-gagasan penting yang harusnya beliau letakkan untuk menjadi warisan gitu ya, mungkin secara simbolik dia lakukan, tapi orang nggak tahu kontennya. Misalnya nih ya, IKN gitu. Pak Jokowi berhak untuk menjadi presiden yang kita kenang sebagai orang yang meletakkan seluruh infrastruktur Indonesia modern. Tapi kita nggak pernah dengar itu diomongkan. Dan kita tidak tahu bahwa itu adalah betul-betul dilaksanakan. Malah yang terjadi itu ada semacam rayuan pragmatisme kepada beliau. Terutama akhirnya cuma bicara ekonomi. Pembangunan infrastruktur tidak lebih sebagai kegiatan pembangunan fisik ekonomi, bukan pembangunan nilai yang ada di belakangnya. Saya kira itu yang menurut saya penyesalan kita terhadap situasi sekarang, dan saya anggap itu mimpi yang belum selesai, dan saya ingin nanti kalau suatu hari masih berpartisipasi, itu yang harus diletakkan kembali sehingga betul-betul 100 tahun Indonesia merdeka kita bisa membaca puisi Chairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kira-kira begitu, Mas.